berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, senang boleh kembali bersama-sama dalam program Raise and God. Kita percaya bahwa ketika kita bersekutu dengan Tuhan, hadirat Tuhan memenuhi kita, maka kita akan mengalami damai sejahtera. Kita akan mengalami sukacita, ada kekuatan batin yang kita miliki untuk menjalani hari-hari kita lebih baik. Setelah sepanjang hari ini kita beraktivitas, mungkin situasinya tidak bersahabat, ada hal-hal yang jadi beban dalam pikiran dan hati kita, dan itu membuat kita jadi tidak nikmat malam hari ini. Tapi mari kita hampiri Tuhan bersama-sama, percaya bahwa Tuhan ingin saudara datang kepadanya, karena Tuhan ingin hidupmu dalam kelegaan dan sukacitanya. Tuhan Yesus sendiri telah berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sungguh sebuah janji Tuhan yang luar biasa. Mari kita datang kepada Dia dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena anugerah-Mu luar biasa, memberi kami sebuah anugerah untuk boleh menghampiri tata kasih karunia-Mu. Bukan karena kami orang yang sempurna, bukan karena kami tidak ada cacat celah, tetapi darah Yesus Kristus menjadi penebusan yang sempurna bagi kami, membuat kami semua akhirnya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kami diberi hak untuk boleh menghampiri Engkau kapanpun kami menginginkannya, sebagaimana Bapa juga selalu menginginkan untuk bersekutu dengan kami semuanya. Bapa di surga, kami persembahkan kurban syukur kami yang terbaik kepadamu lewat pujian penyembahan kami malam hari ini. Demikian juga kami bawa semua beban berat kami, karena kami sangat percaya Engkau adalah Bapa yang peduli, Bapa yang murah hati, yang akan memberi kami tidak hanya kelegaan di hati, sukacita dan damai sejahtera, tetapi juga akan memberi kami kekuatan untuk sanggup menanggung segala sesuatu, hikmat untuk sanggup memberi jalan keluar yang terbaik. Kami semua boleh mengatasi semua situasi dan pergumulan hidup kami dengan caranya Tuhan. Kami percaya ini waktu yang terbaik yang boleh kami nikmati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Ini kami Tuhan. Malam hari ini kami ingin menyembah Tuhan. Kami hanya ingin mengasihi Tuhan, bukan mengasihi dunia ini. Mampukan kami Tuhan. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba
hamba. Sebagai korban syukur kami kepadamu Tuhan. Kau yang layak terima pujian, Kau pusat perlindungan hidup kami. Terima kasih Yesus, sebab Kau kekuatan hidup kami. Pertolongan-Mu begitu ajaib Tuhan. Haleluya. Tiada Allah seperti-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hal yang indah dalam Tuhan adalah bahwa Tuhan bisa menerima kita apa adanya, walaupun kita tidak sempurna, walaupun kita tidak seideal yang Dia inginkan. Kita masih dalam proses, tetapi Tuhan tidak pernah menolak kita. Tuhan selalu menerima kita. Bicara tentang penerimaan, setiap orang pasti ingin diterima oleh orang lain. Setiap orang ingin diakui oleh orang lain. Ketika perasaan tidak diterima, ketika orang ditolak, itu biasanya membuat orang sangat terluka sekali. Usaha untuk diterima seringkali juga dilakukan dengan cara-cara yang salah, yang justru membuat dia akhirnya terseret pada pergaulan yang buruk, pada kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Ini yang tidak boleh terjadi. Saudara-saudara, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan bahwa sebagai orang Kristen kita harus punya komitmen untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Sebelum kita lihat lebih lanjut kebenaran firman Tuhan ini, kita akan dengarkan terlebih dahulu sharing bagaimana orang ingin diterima ternyata justru menyeretnya pada hal-hal yang buruk. Siapa yang mau bercerita? Silahkan. Saya, Pak. Sepupu saya punya teman dan dia suka cium-cium lem gitu, Pak. Nah, saya tanya, itu kenapa? Enggak apa-apa, wangi aja. Katanya wangi lem itu gitu. Terus semakin lama dia semakin kurus tuh. Semakin kurus, tapi mau matanya ceking gitu kan. Saya tanya, kamu sakit? Enggak. Terus saya tanya adik sepupu saya, dia kenapa? Kok bisa dari badannya yang sekel, yang gemuk, tiba-tiba kurus gitu. Kenapa gitu? Iya bang, dia suka nyium lem itu, ternyata itu jadi kecanduan. Dan dia sering minta-minta duit malah. Bahkan malakin orang. Di sekolahnya itu dia kebetulan waktu itu dia masih SMA kelas 1. Aduh sayang banget ya. Apakah dia salah pergaulan? Saya bilang gitu. Iya ternyata. Jadi kalau dia jalan kemana tuh naik motor, dia diboncengin orang-orang dewasa. Orang-orang yang dia mungkin udah anak-anak kuliah kali temannya. Sementara dia masih SMA. Nah saya pikir dia salah pergaulan. Dan akhirnya Pak dia meninggal juga. Nah gitu Pak, apakah dia memang benar-benar salah pergaulan atau memang kakak-kakaknya itu yang ngajarin dia seperti itu gitu loh Pak? Bisa jadi, karena kadang-kadang kan ingin diterima dalam komunitas tertentu, dalam kelompok tertentu.
kan dia akan melakukan yang biasa dilakukan oleh komunitas itu. Kalau komunitasnya itu semuanya juga suka ngelem gitu ya, itu dia akan lakukan supaya dia bisa diterima di lingkungan itu. Ini keinginan diterima tetapi dengan cara yang salah dan memilih komunitas yang salah. Ini sangat berbahaya. Kita perlu punya sikap yang jelas sebagai orang Kristen. Jangan sampai kita seperti anak-anak remaja tadi, karena ingin diterima, akhirnya kita sendiri justru sedang membunuh diri kita dengan cara-cara yang salah seperti itu ya. Jadi saudara-saudara, hidup ini sebenarnya tidak bisa netral. Secara iman kita tidak bisa bersikap netral, memilih Tuhan atau memilih dunia ini. Tidak bisa netral, kita harus memilih. Dan pilihan terbaik adalah ketika kita memilih Tuhan dan kita punya komitmen tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, kalau bicara tentang dunia itu tidak hanya bicara soal perilaku atau benda, tidak, tetapi itu bicara tentang norma-norma, tentang nilai-nilai, tentang kepercayaan, sistem kepercayaan yang kita percayai, hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan. Jadi sebaik apapun sebuah nilai-nilai, sebuah norma, sebuah sistem kepercayaan, kalau itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, itulah yang disebut dengan dunia yang dimaksud oleh Alkitab. Kita mesti punya sikap yang jelas, mengikuti Tuhan, bukan mengikuti dunia ini. Jadi kenapa Pak dibilang nggak boleh mengasihi dunia ini Pak? Kalau Tuhan mengatakannya pasti ada sesuatu yang baik, yang kadang-kadang kita perlu pahami kebenarannya supaya kita tidak salah sangka tentang apa yang Tuhan katakan ya. Pasti ada maksud Tuhan. Mari kita lihat dari surat Yohanes yang pertama. Ayat 15 sampai 17 itu memberikan 3 alasan penting. Mengapa kita tidak boleh, Tuhan tidak ingin kita ini menjadi serupa dengan dunia ini. Kita tidak mengasihi dunia ini. Yang pertama, ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ketika kita mengasihi dunia, maka kasih kita kepada Tuhan itu memudar, itu menjadi hilang. Orang yang mendua hati kan akan seperti itu. Tuhan ingin pastikan, kasih aku. Sebab sebenarnya kalau kita mengasihi Tuhan, segala sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup ini terpenuhi. Terpenuhi, karena ketika kita mengasihi Tuhan, itu pilihan yang paling benar. Orang bisa tinggalkan kita. Kita bisa mengasihi seseorang dan orang itu bisa mengkhianati kita, bisa meninggalkan kita. Orang bisa silih berganti datang mengasihi kita dan kita mengasihi dia. Tetapi itu tidak kekal. Ada batas waktu di mana orang akan tinggalkan kita. Kalau mungkin kasihnya terhadap kita, relasinya dengan kita itu tetap baik, tetapi tetap ada batasnya. Ketika dia meninggalkan dunia ini, kita akan kehilangan kasihnya. Kita tidak bisa lagi nikmati kasihnya. Itu hanya sekedar kenangan saja. Kenangan bahwa ada seseorang yang pernah saya cintai, ada seseorang yang pernah mencintai saya. Tetapi itu sudah berhenti di dunia ini. Tetapi kalau kita mengasihi Tuhan, pribadi Tuhan itu tidak pernah berubah. Pribadi Tuhan itu tidak pernah, tidak konsekuen. Dia tetap mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita, kita mengasihi Tuhan, dan itu sebuah relasi yang kekal. Ketika kita meninggal, kita justru akan menikmati kasih yang sempurna dan abadi bersama-sama dengan Tuhan. Sementara dunia ini penuh dengan kebohongan. Kasihlah Tuhan supaya kasihmu terhadap Tuhan tidak padam, tidak pudar. Saya ketemu orang-orang yang begitu mengasihi Tuhan, setia beribadah, setia melayani, benar-benar hidupnya itu dipersembahkan untuk Tuhan. Tetapi ketika dia mulai terlibat, terpengaruh dengan pergaulan yang buruk tadi, norma yang salah, nilai-nilai hidup yang salah, maka hatinya semakin padam untuk mengasihi Tuhan. Secara pelan, seiring kasihnya padam terhadap Tuhan, dia tinggalkan
perkara-perkara rohani yang selama ini dia lakukan dengan setia. Coba kita lihat orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang luar biasa, rajin di gereja lah, rajin pelayanan begitu. Ya, begitu sudah kenal seseorang, terlibat dengan pergaulan yang duniawi, akhirnya tahu-tahu hilang aja. Tahu-tahu nggak ada, padahal itu begitu rajin sekali ya. Saya lama membimbing guru-guru sekolah minggu. Biasanya mereka rajin sekali. Termasuk yang masih kuliah, orang yang kerja yang belum menikah. Tetapi saat kritis terjadi, begitu mereka ingin punya pasangan hidup, lalu kenal dengan seseorang yang hidup duniawi, tidak mengasihi Tuhan, dia akhirnya terlibat hatinya dengan cinta dengan orang yang hidup duniawi ini. Gak berapa lama dia akan tinggalkan pelayanan, bahkan tinggalkan gereja. Bahkan saya temukan orang, ada juga yang akhirnya tinggalkan Tuhan, pindah iman. Kasih Tuhan di hati kita tidak boleh padam, karena itu yang terbaik. Jangan biarkan dunia merampasnya di hati kita. Kita akan kehilangan segala-galanya. Mengasihi Tuhan, kita akan dapatkan segala-galanya. Jadi tetap pada pilihan yang terbaik. Yang kedua, ayat 16. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jangan biarkan hidupmu juga dikuasai dunia. Sebab kalau kita mengasihi dunia, akhirnya dunia yang mengasihi kita, yang menguasai kita. Semakin kita mengasihi dunia ini, dunia semakin memperbudak kita. Di ayat 16 tadi dijelaskan yang dari dunia itu apa? Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Orang-orang yang dikuasai oleh dunia nampak dari tiga hal ini. Makin lama hidupnya dikuasai oleh keinginan dagingnya. Dia masih bisa di gereja, masih bisa pelayanan, masih bisa aktif pelayanan. Tetapi hidupnya sangat duniawi sekali. Terlihat dari apa? Ternyata keinginan daging itu tidak sanggup dia tolak. Dia ditarik pada keinginan daging yang membuatnya berdosa. Bukankah kita seringkali terkejut karena orang-orang yang kelihatannya baik sekali di gereja, setia pelayanan, kita terkejut karena ternyata melakukan hal-hal yang berdosa, hal-hal yang memalukan. Kita nggak sangka bisa seperti itu ya. Karena secara tidak sadar kasihnya terhadap dunia semakin tumbuh, kasihnya terhadap Tuhan mulai padam. Di situ keinginan daging akan kuat untuk menarik dia ke dalam dosa. Setelah itu hal-hal yang lahiriah, keinginan mata. Setelah itu keangkuhan hidup. Ini ciri-ciri orang yang semakin dikuasai dunia, dia semakin dikuasai keinginan daging, semakin dikuasai keinginan mata, semakin dikuasai oleh keangkuhan hidup. Orang-orang Kristen tipe seperti ini ada di mana saja, tetapi biasanya tidak bisa bertumbuh dengan baik. Karakternya tidak berubah, perilakunya jadi batu sandungan bagi banyak orang. Terkait dengan kita, mau hidupmu dikuasai Roh Allah yang memberi engkau kemerdekaan, yang memberi engkau sukacita, damai sejahtera, mengarahkan hidupmu pada rencana Tuhan yang baik, atau membiarkan dirimu dikuasai dunia ini, sehingga hidupmu dirusak oleh keinginan kedaginganmu, hidupmu diperbudak oleh keinginan mata dan keangkuhan hidup. Kita yang memilih, pilihlah untuk memberi diri mengasihi Tuhan, dikuasai oleh Roh Allah. Dan yang ketiga, ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi mengapa kita tidak boleh mengasihi dunia? Karena orang-orang yang mengasihi dunia justru kehilangan masa depan. Termasuk masa depan kekekalannya. Jangan mengasihi dunia, sebab semua yang ada di dunia ini akan lenyap. Jangan mengasihi sesuatu yang akan lenyap. Kasihlah pribadi yang tidak pernah lenyap, pribadi yang kekal, pribadi yang tidak pernah berubah kasihnya terhadap kita. Satu-satunya hanya Bapa kita di surga. Amin. Tuhan yang mengasihi kita. Dunia ini sedang lenyap. Jadi saudara diberkati Tuhan,
nikmati, tetapi jangan biarkan semua kemudahan yang saudara bisa dapatkan dengan berkat itu membuat saudara justru terseret dan dikuasai oleh dunia. Tetapi biarkan semua berkat yang saudara nikmati yang dari Tuhan itu justru membuat hidupmu semakin mengasihi Tuhan. Membuat hidupmu semakin terarah pada rencana Tuhan. Membuat hidupmu semakin berjalan dalam jalannya Tuhan. Itu yang membuat saudara menuju masa depan yang terindah. Saudara-saudara bisa lihat banyak contoh, banyak cerita bagaimana orang-orang itu di awal-awal ketika hidupnya susah, itu sangat mengasihi Tuhan, setia kepada Tuhan, hidupnya benar-benar rohani ya. Tetapi begitu dia diberkati Tuhan, makin lama hidupnya semakin duniawi. Dan akhirnya dalam kelimpahan rezekinya, rumah tangganya berantakan, hidupnya berantakan. Dan masa tuanya, akhir hidupnya penuh dengan penderitaan. Karena apa? Orang yang mencintai hal-hal yang sementara itu kena tipu. Dia kena tipu oleh dunia ini. Itu semua hanya sementara saja. Beri nilai, semua hal yang kita miliki beri nilai kekekalan. Dengan cara itu semua membuat engkau semakin mengasihi Tuhan. Membuat engkau semakin hidup dalam rencana Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan punya rencana yang terbaik dalam hidupmu. Saudara sudah punya jalan hidup terbaik kalau saudara merespon kasih Tuhan dan saudara mengasihi Tuhan selama ini. Jangan kelain hati, jangan berpikir untuk memilih yang lain. Itu yang terbaik. Untuk sementara mungkin saudara mengalami berbagai pergumulan. Situasinya kelihatannya nggak mudah, situasinya tidak ideal. Ya betul, karena memang dunia ini dunia yang sudah dirusak oleh dosa. Jadi maklum, orang yang hidup dalam dunia memang ada masalah. Orang yang mengalami masalah itu bukan hanya masalahnya orang Kristen saja. Orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang tidak mengasihi Tuhan pun juga punya masalah. Bahkan sebenarnya masalah-masalah mereka tidak ada harapan untuk mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Kita punya harapan, tidak pernah padam, tidak pernah habis kasih karunia Tuhan bagi kita untuk melewati semua. Tetap pilih mengasihi Tuhan. Jangan gara-gara punya masalah, saudara justru akhirnya cari jalan pintas dan membuat hatimu tidak mengasihi Tuhan. Itu pilihan yang salah. Mungkin untuk sementara ada jalan keluar, tetapi tidak berapa lama itu akan menjeratmu, akan membuat hidupmu dipenuhi dengan banyak penderitaan yang lebih berat lagi. Tetap mengasihi Tuhan, apapun keadaannya mengasihi Tuhan. Apapun situasinya, mengasihi Tuhan. Dibuang oleh orang lain, tidak dihargai orang lain, tetap mengasihi Tuhan. Karena itu pilihan yang terbaik dalam hidup kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena di dalam Yesus Kristus, hati kami sudah dipenuhi dengan kasih-Mu Bapa. Dan kami juga bersyukur karena Roh Kudus memberi kami kesanggupan untuk juga bisa mengasihi Engkau. Walaupun tidak sesempurna kasih-Mu kepada kami, tetapi kami bersyukur kami bisa mengasihi-Mu. Biarlah kasih kami terus bertumbuh, kasih kami terus berkobar-kobar, kasih kami tidak pernah padam situasi apapun yang sedang kami hadapi saat ini. Sakit penyakit tidak akan memadamkan kasih kami kepadamu. Masalah ekonomi tidak akan memadamkan kasih kami kepadamu. Beban berat lewat pekerjaan, usaha, maupun dagang kami sedang mengalami masalah tidak akan pernah memadamkan kasih kami kepadamu. Bahkan berbagai hal yang menyakitkan yang kami alami karena kami diperlakukan buruk, kami diperlakukan tidak adil oleh seseorang, tidak pernah memadamkan kasih kami kepadamu Tuhan. Karena kami tahu mengasihi Engkau adalah pilihan terbaik dalam hidup kami. Selalu ada harapan, selalu ada pertolongan, selalu ada kekuatan. Kami sangat percaya ini pilihan yang paling baik. Oleh sebab itu Bapa, beri kami kekuatan hati, beri kami ketangguhan iman, agar kami tidak terpengaruh oleh hal-hal yang duniawi, agar kami tidak mudah terjerat dengan keinginan duniawi, agar kami
tidak mudah jatuh dalam keinginan daging, dalam keangkuhan hidup, dalam keinginan mata. Tetapi orientasi hidup kami adalah kasih karuniamu, pribadimu yang penuh kasih karunia dan kebenaran itu. Itu yang menjadi orientasi hidup kami yang terutama. Bapa di surga, Engkau menjamah hati saudara-saudara kami yang saat ini terikat dengan keinginan daging. Mereka ingin keluar dari dosa-dosanya, tetapi mengalami kesulitan. Keinginan daging semakin menguasai mereka. Tapi kami sangat percaya penebusan-Mu sempurna. Oleh sebab itu Tuhan, jamah mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan membebaskan saudara-saudara kami yang saat ini terikat dengan keinginan dagingnya, terikat dengan dosa-dosanya. Tuhan jamah, Tuhan lepaskan mereka supaya mereka kembali bisa hidup sesuai dengan ajaran dan kebenaran-Mu. Bapa di surga, ampuni kami kalau kami terjatuh dalam dosa kesombongan, berkat-berkat dan pencapaian-pencapaian yang Tuhan izinkan. Kami capek justru membuat kami menjadi angkuh, membuat kami dikuasai oleh keinginan mata. Tuhan, taruh di hati kami kebenaran-Mu supaya kami tetap menjaga hati kami hidup benar, tetap mengasihi Tuhan. Saudara-saudara yang terikat dengan hal ini Tuhan juga jamah agar mereka semua juga dilembutkan hatinya. Tuhan, beri yang terbaik dalam hidup mereka, tetapi jangan biarkan mereka lupa siapa yang memberi. Mereka tetap mengasihi Tuhan, mereka tetap setia kepada Tuhan. Orang-orang yang sudah lama meninggalkan Tuhan dengan berbagai alasan, hanya ingin supaya karirnya meningkat, supaya dapat promosi yang terbaik, supaya bisnisnya meningkat, supaya dapat posisi-posisi tertentu di masyarakat ini. Tuhan, kiranya Engkau juga menjangkau mereka. Tuhan menjamah hatinya supaya mereka kembali kepadamu, supaya mereka kembali ke jalan-Mu. Karena pilihan terbaik hidup di jalan-Mu. Tuhan, jangan biarkan mereka terhilang selama-lamanya. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk setiap upaya, setiap pemberitaan Injil yang dilakukan oleh anak-anak-Mu, oleh hamba-hamba-Mu, dimanapun mereka melakukannya. Tuhan memberkati. Berita Injil itu didengar oleh banyak orang. Kabar baik itu membebaskan banyak orang. Supaya hati mereka akhirnya berkobar-kobar untuk merasakan dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati bangsa dan negara kami selalu ada damai sejahtera, ada dalam anugerah Tuhan yang terbaik. Para pemimpin bangsa kami Tuhan juga limpahi dengan semua anugerah yang mereka butuhkan. Jadi pemimpin-pemimpin yang mengalirkan berkat bagi masyarakat dan penduduk Indonesia ini. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tetap percaya, tetap mengasihi Tuhan. Keadaan apapun, jangan biarkan hatimu padam untuk mengasihi Tuhan, karena itu yang terbaik dalam hidupmu. Kalau saudara memiliki pergumulan-pergumulan, saat ini mungkin saudara sedang dalam keadaan sakit, sedang ada kesulitan-kesulitan dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam kesehatanmu, dalam hubunganmu dengan orang lain, dalam rumah tanggamu, pergumulan apapun, saudara membutuhkan dukungan doa, silahkan untuk menuliskannya di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa, karena kami percaya doa itu besar kuasanya. Tuhan akan memberi pertolongan, Tuhan akan memberkati saudara semuanya. Kalau saudara-saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia pada
padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati